apresiasi dulu dari penampilan Jatilan ya Mas. Oh iya, tadi dibuka dengan Jatilan. Tadi anak-anak loh itu yang nari. Nggak lihat. kelihatan kan? Iya, soalnya pakai topeng ya. Iya, padahal anak-anak ya udah, topeng loh. saya tak lepas dulu deh. Tadi nggak ikut jadel ya Mas. Soalnya Ya. lupa tadi nggak bawa topeng yang itu, yang pakai rambut Mas, bukan topeng yang ini, salah Oh topeng. iya. Karena kita sekarang juga lagi di Pendopo Embung Krapyak, Kelurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kulon Progo. Iya. Jatilan dari mana Mbak? Sanggar mana? Karawitan Turonggo Mudo Ngudi Utomo. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Saya Debio Primus. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mendengarkan bagaimana para pelaku UKM khususnya di Banjaroyo ini terus bisa naik kelas. Ya. Dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ini dia Sarasehan Sibako. Sibako. Mungkin Jatilan tadi bukan sekedar performan untuk membuka acara. Terus apa? Tapi ada makna filosofinya. Contohnya Mas. Jatilan, jalan untuk meniti keberhasilan. Hari ini. Jadi kalau dibuka dengan Jatilan ini harapannya, ini para pelaku UKM di sini menemukan jalan untuk meniti keberhasilan. Semoga nggak salah jalan masuk embung Mas. Oh enggak. Ada jalan lingkarnya soalnya. Iya, sini kan Banjaroyo itu kan ada filosofinya. Apa itu? Banyak belajar orang Yogyakarta.
Wes. Kan dibalik orang Banyak, Yogyakarta ya. banyak belajar. Yogya ya, orang Yogya Yogya. ya. Yogya. Hokya itu kan Mas, Iya. Hokya ya. Baiklah, dan hari ini kita bersama dengan 3 narasumber yang hadir di sini, tapi ada 1 narasumber yang secara daring ya. Yang pertama, ini yang punya gawe ini Bapak Ibu yang dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ngomong tentang pelaku usaha, kewirausahaan. Nah, beliau ini Pak Wisnu Hermawan, Kabid Layanan Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Nggih. Pak Wisnu. Semangat Mbak Marta sama Mas Primus. Iya. Enggak nyelip toh Pak? Tadi Iya, ketemu enggak. toh Pak langsung ke Enggak, sini? iya. Terkenal Saya loh suka di sini. Mas Primus Jadilan itu kan tadi. Kalau saya jalan batil ojo dilakoni. Wes, ada Biar filosofinya nanti, loh ternyata. Iya. Biar agak nyaingi Mas Primus nanti. Mas Boleh kasih Primus. tepuk tangan dong. Iya. Jalan batil, Ojo dilakoni. ojo Ojo dilakoni. dilakoni. Ku jadilan versinya Pak Wisnu. Dan kula nuwun juga Pak Lurah Yohanes Pius Nugroho Jati. Ketemu lagi Je Pak. Iya. Kita di sini ya. Matur nuwun, hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol khusus UKM kalau hari ini. Siap. Kalau kemarin desa wisata ya Pak, ada di situ UKM-nya, sekarang khusus UKM-nya. Iya. Ini semuanya sudah, ini toh Pak, semangat toh UKM-nya di sini? Semakin semangat. Semakin semangat. Selalu semangat. Boleh dong, dengar semangatnya dulu, tepuk tangan yang mana? Iya tentunya dipimpin oleh seorang lurah yang namanya aja mengajak kita sukses. Siapa? Pius. Oh, apa Pintar itu? usaha. Wow. Langsung ya dapat idenya ya. Iya, makanya nanti harus maju karena dipimpin oleh Pak Lurahnya Pak Pius, Pius. Pintar Usaha. Lajeng kita juga punya salah satu pelaku usaha yang nanti kita bisa juga mencontoh mungkin tips triknya gitu ya sebagai pengusaha. Ada Pak Mukhlasin, ini owner dari Omah Duren apa Pak? Mangros. Mangros ya. Mangros. Wah, ini lagi musim durian nggak Pak? Mulai. Mulai ya. Wah, sayang kita Iya. kecepatan. Dari Iya, mulai. kemarin nyetel TV isinya duren 3 semua. Durian 3. Iya ya Pak ya. Oh, masuk. Makanya lagi musim. Bukan durian yang itu, Mas. Beda nih, Durian ya. yang enak lah, nggih. Nanti ngobrol tentang usahanya, Pak ya. Seperti apa dan semoga juga menginspirasi pengusaha yang lain. Dan kita juga sebenarnya punya Pak Hifni Muhammad Nasih SEMBE, anggota DPRD DIY dari fraksi PKB yang nanti hadir secara daring. Jadi sekarang kita akan menyapa dulu Bapak Ibu para pelaku usaha yang ada di Banjaroyo. Boleh dong ininya dulu Mas, yel-yelnya kayak apa Oh iya semangatnya? kita uji semangatnya. UMKM Naik naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Yes. Fokus semuanya karena kehujanan, basah ya. Jadinya fokus. Nah, kita juga mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Ibu, cerita usahanya. Boleh ya? Boleh nggih? Coba sekarang dimulai dari yang ini yang kemarin sudah saya cicipin soalnya produknya. Bu Mur. Bu Muryaningsih yang punya selondok. Bu Mur, monggo Bu, Wah, boleh Bu Mur berdiri. ini selondok. Ini selondoknya enak banget nih. Kita boleh ngelihat ininya loh Mas, bisa Apanya? ngelihat tempat usahanya, cara bikinnya. cara di rumah produksinya. Heeh. Iya, iya, iya. Enggak Bu Mur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu peserta UMKM yang sangat saya banggakan. Sebelumnya puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita walaupun kita hujan-hujan bisa berkumpul di pendopo Embung Krapyak ini. Tetap semangat. Semangat. Ya. Semangat ya Bapak Ibu. Yeah. Bu Mur, cerita dong usahanya mulai dari kapan, tahun berapa? Usaha saya itu usaha dari turunan dari ibu saya. Terus saya lanjutkan manajemennya yang saya itu saya yang memegang. Itu Jadi generasi kedua ya? Iya, J. iya. Saya mulai tahun 2006. Sementara ini saya pegang. Terus saya mau menceritakan tentang usaha kami, Ibu. Tapi singkat ya Bu? Ya, Ya. pertama saya memilih bahan baku yang bagus. Kedua, milih bahan yang baik.
terus pengolahannya, penjemburannya, dan penggorengannya. Nah, Jadi tahapannya juga harus ini ya. iya. Bu, ngomong-ngomong bahan bakunya ada di sekitar sini aja atau datang Kalau dari saya mana? kalau cuma mengambil di sini kadang kesusahan Bu kalau ambil di pasar, dan kalau saya ngambil di kebun-kebun seperti itu saya agak kerepotan soalnya nanti tidak bisa mengejar produk saya. Jadi saya mendatangkan dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Iya. Terus saya pilih ketela yang bagus. Ketela yang bagus itu, kalau ketela kan ada dua macam, Ya. ada yang kuning, ada yang putih. Kalau yang bagus itu kalau kuning, kuningnya itu kuning bersih, yang putih juga bersih. Dan itu ketela yang bagus itu kalau saya itu dari umur 8 bulan nyampe 12 bulan. Jadi Di kalau atas yang itu sudah keras itu ya. udah. Kalau yang di atas 1 tahun, 12 bulan itu kadang udah gembos, itu udah nggak bagus lagi. Tapi kalau di bawah dari 8 bulan itu kalau dibikin masih lengket. Nah itu, nah Jumlahnya itu belum banyak ya. udah kita udah memilih bahan baku yang baik. Sekarang pengolahannya, kita udah memilih bahan baku yang baik. Terus ketela itu dikupas, dicuci bersih, lebih baiknya pakai air mengalir. Ya. Ya, terus itu setelah bersih itu diparut langsung dipres. Jadi diambil airnya. Setelah dipres itu kan wujudnya masih gumpalan. Nah, langsung saya parut lagi. Jadi adonan untuk bikin selondok itu benar-benar bersih dari serat-serat, bersih dari apa aja itu bersih. Dan terus itu kita kasih bumbu. Bumbunya itu simple, cuma bawang, ketumbar, sama garam. Ya, Bu Mur kalau sekarang sudah dipasarkan di mana aja nih produknya? Udah dipasarkan nyampe itu Jogja, soalnya ada tengkulak-tengkulak yang mengambil. Oh, sudah langganan mereka. Iya, iya, iya. Bisa sampai Per apa Bu ukurannya itu Bu? Tergantung permintaan Pak. Oh. Ada yang Yang packing sendiri ada Bu Mur? packingnya cuma 1/4 sama 1,5 kiloan Pak. Setengah kilo ya? Iya. Iya, produknya ada di belakang nih. Wah, enak banget ini. Terus kalau sekarang sudah berapa orang yang bantuin ini? Kan kemarin ibu-ibu ya yang Iya. di sebelah-sebelah rumah ya. Iya. Yang bantuin. Sudah berapa, Bu? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Bisa produksi per harinya itu berapa kilo? 1 kintal aja. 1 kintal. Iya, Sehari 1 kintal Bu? 1 kintal ketela. 1 kintal ketela. Iya. Paling jauh ada yang beli itu di mana, Bu? Ada yang dari Serandaan, Hmm. itu ada yang dari Jawa Tengah, itu juga ada. Ada 8 tengkulak. Iya. Bu, sekarang ini kan sudah mulai digital gitu ya, online gitu. Bu Mur sudah mencoba untuk mengonlinekan belum usahanya? Saat ini belum, soalnya kalau tengkulak itu pada barengan ambil kadang nggak kebagian juga Bu. Oh, sudah langsung habis sama tengkulak Iya, soalnya. iya. Oh, baik. Bu, kalau ke depan pengen gimana usahanya, Bu? Memajukan usahanya seperti apa? Ya keinginan saya usaha saya itu berhasil, bisa masuk di swalayan, di mal-mal itu. Sudah ada izinnya kayak PIRT segala macam sudah? PIRT itu baru di kelompok, pribadi saya baru dalam proses. Oh. Halal juga udah ada, INB juga udah ada. Ya. Oh, oke, Ya. baik. Terima kasih banyak. Kita Bu berikan Mur. tepuk tangan Bu Iya. Mur, matur nuwun. Kemudian kita juga mau minta Bu Martanti buat cerita usahanya. Ini kalau ini spesial nih usahanya, Mbak? Mas. Produknya itu katanya keripik dari lompong, Mas. Tahu Wah, nggak? Lompong ini. itu apa? Dibikin keripik jadi kayak apa? Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak dari Dinas Koperasi, dan Mbak Marta, dan Pak siapa tadi lupa, Aduh, Mas Primus. Aldiano, Oh, Mas Aldiano. dan teman-teman pengusaha, bapak-bapak, ibu-ibu pengusaha lainnya. Iya dong, pengusaha dong. Iyalah. Mana suara pengusahanya? Saya di sini bikin keripik lompong
dari kemarin mau ada lomba gempar KWT, berawal dari itu. Kenapa milih kepikiran lompong? Oh, Iya. karena di belakang rumah saya itu banyak lompong-lompong yang nganggur. Oh, liar. Nganggur diberdayakan. Untung waktu itu saya nggak pas di belakangnya ibu. Bisa dikeripik aku. Mumpung ada Nah, yang idenya nganggur. karena ada yang di belakang. Nganggur. Alhamdulillah tanaman bapak itu di belakang kan banyak, di kebun-kebun itu banyak lompong itu kan yang diambilin biasanya cuman talesnya. Talesnya udah saya bikin keripik duluan, tapi lompongnya mau diapain gitu. Maksudnya batangnya itu ya? Iya. Ah, terus pakai uji coba itu apa enggak? Coba, saya langsung coba kok alhamdulillah jadi. Terus yang saya bawa ke KWT yang gempar itu juga hasil olahan uji coba itu. Alhamdulillah Pak Lurah katanya ini bagus, enak kok. Terus saya lanjutin, terus saya izin ke bikin PIRT, langsung alhamdulillah dapat. Itu ngomong-ngomong kan agak gatel toh Bu? Enggak ada Enggak gatel. gatalnya. Enggak ya Pak Lurah ya? Tidak. Loh. Maksudnya nggak pakai perlakuan diapain gitu Ya biar? cuman pakai garam sama direndam. bawang aja. Oh, jadi langsung cuman dikasih garam sama. Iya ini bumbunya sudah? itu aja. Oh, Iya. yang mana sih Bu Itu yang di atas pink itu loh. Oh Mbak. ini. Oh, Iya. oke. Nanti kita cicipin ya. Iya. Kita kan belum bisa bilang itu enak apa enggak kalau belum. Iya nyobain belum loh, Mas. mencicipi. Boleh nanti dicicipin. Modus kamu tuh. Jelas testimoni iya dong. dari Pak Lurah enak, nggak gatel gitu. Ah, tetap nggak percaya dong. Nah. Iya kan belum Bener ya Pak ngerasain. ya, nggak gatel ya Pak ya. Enak pokoknya. Oh enak. Loh, terus sekarang sudah mulai dipasarkan di mana? Sekarang mulai dipasarkan di wilayah Kalibawang. Terus saya online kemarin itu kirim ke Cikampek, ke Pemalang, ke Sumatera Utara, ke Kalimantan, Pontianak. Teman saya waktu SD, SMP, Semea, terus teman kerja waktu di Kerawang, terus teman waktu di Jombang banyak. Kok mereka bisa tahu? Kan saya online, Di online di mana? kan saya online di WhatsApp, di Facebook, Oh, Instagram. Biasa. jadi produknya bisa sampai kemana-mana Ya, ya. alhamdulillah. Apa respon mereka lihat ini kok produknya kok aneh gitu? Belum pernah denger. Enak loh Mar katanya Oh gitu. enak Tomar, meneh gitu. Terus Murah lagi. temennya yang semea ada itu. Apa? Yang temen cowok semeanya ada. Siapa? Semea atau Mbak Mar ya dulu. Iya. Nah, terus apa bilang apa? Mar, aku gak gatel loh. Setelah beli itu makan, ternyata. Aku nggak berani jawab. Enggak, Mbak Mar, ini Ya. Anda mengiklankan di Facebook itu model iklannya seperti apa? Saya pengen tahu. Ya saya pasang gambarnya aja sama. Difoto? Iya, sama hasil olahan sendiri gitu loh. Oh, terus meyakinkan ke teman-teman itu apa narasi atau tulisannya seperti apa? Ya cuman saya tulisin ini aja hasil olahan sendiri, terus hasil dari kebun. Istilahnya nggak harus kita beli ke pasar untuk bahan bakunya gitu loh. Oke, ya. Itu ngomong-ngomong dijualnya berapa, ongkirnya berapa kalau sampai ke Kalau Sumatera? ongkirnya kan ditanggung si pembeli. Oh, ongkirnya ditanggung si pembeli. Iya. Berapa paling mahal, Bu? Saya pakainya kemarin itu saya masih langganan pakai Lion Parcel itu paling murah. Oh. Itu per kilonya kalau yang di Cikampek di Kerawang itu cuma 10.000. Kalau yang kisaran Jogja, Bantul masih 7.500. Harga per produknya kilonya. berapa? Harga produknya 40.000. 40.000 produknya. Iya. Oh. Gimana Per kalau free kilonya. ongkir? Kalau ongkirnya di free-in, mau nggak? Ongkirnya di free-in, nggak dapat digratisin. Belum pernah ya. Oh belum pernah. Oh nanti tanya Pak Wisnu ya. Oke. Ke depan pengen gimana nih usahanya mau di? Ya pengen maju, pengen lebih banyak dikenal konsumen di luar sana. Ini masih bikin sendiri apa sudah punya? Masih beberapa bikin orang? sendiri. Saya belum bisa mengasihkan ke orang lain. Masih istilahnya kan masih awal. Saya kan masih gimana sih ya masalah rasa, masalah warna benar. juga kan masih belajar. Iya. Oke. Dan sudah menemukan satu formula khusus ya Pak. Maksudnya dikunci itu bumbunya itu gitu ya. Iya. Nah, kan yang penting dalam industri kan kestabilan rasa itu. Nanti Pak Wisnu bisa cerita. Jangan-jangan hari ini nak, besok pesen lagi kasinen ya kan? Iya, bisa Besok jadi. lagi. Nah, Oh bisa jadi. harus standar itu yang penting. Memang harus ada ukurannya.
Oh. Saiki gatel sesuk ora. Pak Wisnu nyambung ini. Panas lah. Ini malah yang besok gatel Pak ya, pengen lagi soalnya. Oke Bu, berarti ini masih sangat baru ya? Iya, iya. Belum punya NIB juga ya? Udah. Oh, NIB-nya Kan malah sudah sebelumnya punya? saya udah punya Mungleng. Oh. Nomor izin berusaha kan Iya. pertama saya bikin Mungleng langsung punya PIRT. Habis itu saya mengajukan yang Lompong lewat online. Langsung saya dikasih hasilnya langsung jadi. Oh, ternyata karena ini pengembangan produk ya, Iya, ada produk iya, baru. betul. Oh, Iya. baik. Oke, matur nuwun Bu Matur Martanti, kita nuwun. berikan apresiasi Nggih, untuk Bu sami-sami. Martanti. Kemudian di sini juga ada yang khas ini karena di daerah Banjaroyo ini ada satu tujuan wisata religius, jadi ada Sendang Sono Gua Maria. Maka ada spesifik juga di sana kerajinannya. Boleh cerita Bu Rianti, monggo. Silakan Bu. Ini nggak di setiap tempat ada, soalnya kita mencari yang spesifik pokoknya ya. Monggo. Mic-nya jangan dijauh-jauhin. Iya. Monggo silakan cerita usahanya. Terima kasih saya diberikan waktu kepada bicara di sini. Saya hormati Bapak Klasin, Bapak Lurah dan Bapak Wisnu dan Ibu Marta dan Bapak Primus. Primus Sudebyo. Ya. Iya, usahanya ini apa aja? Kerajinan ya, berarti souvenir juga untuk para pengunjung, Iya. para wisatawan. Rosario sama salib sama bikin gantungan kunci. Itu sudah dari kapan membuatnya? Yo semenjak berapa tahun ya? 20 tahunan. Wow, 20 tahun. Iya. Usaha keluarga. Itu ya pribadi saya. Oh, pribadi. Iya. Tapi di sana kan juga banyak perajinnya. Apa ini ada juga kelompok gitu? Kelompok ada. Ada kelompok Iya. juga, ada yang satu-satu gini. Iya. Oh, oke. Ini bahan baku apa saja Mbak yang dibuat? Itu ada yang dari kayu, dari batu, dari kristal, plastik. Kalau gantungan kunci itu ya macam-macam seperti gitu. Ada yang dari kayu juga, ada yang dari bahan batik. Iya. Ini kan spesifik ya, ada inovasi-inovasinya enggak kalau yang misalnya untuk souvenir yang ini kan bersifat religius ya tadi kayak rosario, kayak salib Salib. gitu, ada yang bisa ditingkatkan gitu apa Bodan? Dari sisi apanya? Kreativitasnya kah atau bahan bakunya yang bisa di Kreativitasnya. kreativitasnya? Iya. Ini biasa paling laris gitu di bulan-bulan apa? Kalau bulan Oktober gini sama bulan liburan, Mei, Liburan. sama Desember mungkin. Desember ya. Idul Fitri itu juga ramai. Idul Oh, Fitri Idul malah Fitri karena ramai. banyak pengunjung liburan ya, Iya, malah liburan. pada ziarah. Oh, oke. Mbak kalau memproduksi cindramata ini kan berarti benar-benar harus menekan ongkos produksi ya, karena biasanya kan semurah-murahnya biar laku. Nah ini paling mahal berapa ini? Paling mahal Iya, itu tergantung dari bahannya. Kalau bahannya itu yang bagus itu paling mahal yo. Saya kan warungnya kecil, jadi tidak seperti kayak di toko-toko yang besar itu. Kalau yang saya punya itu paling mahal seharga 125. Oh ada ya. Itu ada. Iya. Paling murah? Paling murah yo 10.000, 15. Iya Ada. Tergantung dari bahan jenengan itu wae, tadi. Mas. Nah. Iya kan. Mas. Duh, siapa tahu nanti beli borongan grosiran. Aku Kan nggawa masih ditawar gitu loh. aku nggawa tamu ning ngene Bu Rianti kan ku oleh sangu. Oh. Loh itu tapi berarti punya displaynya, punya warungnya, tapi juga produksi. Iya. Oh. Iya. Online juga, Mbak. Di Rianti? online enggak? Enggak. Belum di onlinein. Enggak. Padahal kan pengunjungnya dari mana-mana kan? Iya. Yang datang ke Sendang Sono mungkin dari daerah mana-mana. Enggak online. Oh, karena benar-benar yang datang buat oleh-oleh ya. Iya. Oke, baik. J, terima kasih banyak Bu Rianti. Matur nuwun. Matur nuwun Iya. atas ceritanya. Satu lagi Bu Siti Kodriah, monggo Bu. Ini yang punya
bunga di depan kita ini ternyata Oh ini iya, dari ini. dari sesuatu yang istimewa Mas bahan Yang bakunya. mungkin di rumah tangga banyak dibuang. ini Ternyata punya bisa. nilai ekonomis. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan kawula naminipun Siti Qodriah sebagai Ketua KWT Langon Happy. Kang makili mengenalkan bunga kulit bawang. Tapi itu Saya bunga namakan ek bawang. ek Bawang. bawang. Kali bawang kan bisa, kulit Oh. bawang juga bisa. Oh. Kali X- bisa Ek X bawang. bawang. Iya. Maksudnya X gini, silang itu bawang. Iya. Ternyata bisa kali bawang, Bisa kulit kulit bawang. Dan ini kulit bawang beneran, Bu? Iya, Kok jadi kayak gini tuh diapain? dipun teres. Oh. Semua daunnya juga Oh. kulit bawang. Nah, Itu ini dari limbah semua. Lah ngumpulin kulit bawangnya dari mana? Dari tukang itu mie ayam Oh. di pasar juga. Itu semua dari limbah semua. ini bawang apa ini, Bu? Bawang Kating putih, atau kating. Kating ya? Iya. Saya soalnya pernah bikin bunga ini nggak jadi, Bu. Nah, Saka kenapa? kulit bawang lanang. Tak gawe kembangin ra gelem Mas, aku lanang, Mas. Kan lanang bukan kembang. Soalnya lanang. Iya. Berarti kalau kalau bukan lanang bisa. Bawang kating ya. Iya. Kok bisa kaku nih, Bu? Biasanya kan agak lemes ya itu ya. Karena dikasih itu, kasih teres, Oh, jadi dijemur, Jadi kaku. kaku sendiri itu. Ya. Terus ini dijual kemana, Bu? Kok yang ketawa ibu-ibunya ya? bisa kaku. Itu dari limbah semua. Dari limbah semua Iya. loh. Buat gubel kawatnya itu dari apa itu benang sentrat karena kami jualan pakan. Oh, menggunakan ini barang memanfaatkan limbah semua. gitu Iya. ya. Ini Di ada- rumah ada itu bunga dari kresek juga, tapi lupa dibawa. Malah Dibuat lebih apa, Bu? bagus Dibikin apa? dibikin bunga. Bunga juga. Iya. Bunga juga. Tapi ini unik ini ya. Ini sekarang yang suka beli dari mana? Kalau ada tamu, Ada tamu. rombongan-rombongan dari dinas, dari itu teman-teman itu kalau lihat kepingin beli, dibawa ke pasar juga. Ada yang Ini bikinnya sendiri apa beberapa orang, Bu? baru satu rumah keluarga. Oh, satu Itu keluarga, untuk bareng-bareng. sebenarnya itu untuk membina anggota KWT, tapi belum maksimal lah, baru KWT baru 1 tahun ini. Iya. Selain bisa dibuat bunga, sebenarnya bisa dibuat apa lagi itu, Bu? Untuk Sementara sisanya buat pupuk. pupuk bisa, Iya. kulit Sisanya bawang tadi. itu. Dicacah berarti ya? Oke. Fermentasi. Hmm. Sudah dibuat juga. Udah. Oh, Jadi ini memang luar Ibu biasa. khusus bikin dari limbah ya? Iya. Limbah bawang, Iya. plastik juga. Iya. Dan kalau KWT-nya tadi lebih ke apa? Termasuk membuat keripik-keripik nanti yang mau Keripik diterangkan juga. itu. Oh. Itu juga dari limbah semua. Oh, tak ada nanti yang keripiknya ini barengan sama Pak Lazim ya. Iya. Nanti bisa cerita semua dari limbah duren Iya. ya. Oh, kalau limbah ini bisa Limbah buyut, limbah kakung. Oh, limbah kangkung ya. Baik, bisa. matur nuwun, Bu. Kita berikan apresiasi dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini tuh menarik banget di sini semuanya. Lucu dan keren, spesifik ya. Kita akan bahas nanti narasumber kita gimana juga responnya. Tetap di Sarasehan Sibaku. Sibaku. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju.
kok ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Yang di bro. Ulon wud. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjoloan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sih salah lengkap. Jaroyo. Iya. Oh, dibilang pengusaha kok ora pede ngono lho, Mas. Kan pengusaha. Iya, kita itu kan sudah berusaha berarti kita para pengusaha, nggih. Ngomong-ngomong yang sudah punya NIB siapa aja, Bu? Bapak angkat tangan. Weh, lah gene gitu loh, sudah punya nomor induk berusaha. Terus yang sudah pernah dengar si bakul, angkat tangan. Kan barusan saya ngomong, kan berarti dengar. Iya. Kudune kabeh mengangkat tangan kan barusan. Yang sudah daftar si bakul angkat tangan. Daftar tapi belum diapain? Karena menunggu kurasi. Oh, menunggu kurasi. Yang belum angkat tangan. Oh. Nanti biar Pak Wisnu menerjunkan timnya. Iya. Hari ini sudah bawa pasukan juga. Iya, silakan Pak Wisnu, siapa yang diajak hari ini, Pak? Nggih. Di belakang ada Mas Dimas sama Mas Anto. Berdiri Mas Dimas, Mas Anto Dimas, yang Mas Anto. ganteng-ganteng ini. Nah, itu loh mereka berdua. Itu mereka ngapain nanti, Pak? Ya nanti ya nompo pendaftaran nanti. Iya. Jadi sebelum ke sana tak komen nih, segegeten lihat ini Produknya. selondok ini. Nanti. Selondoknya menarik ya warnanya, Bu ya. Kalau dilihat secara geografis, meskipun Banjaraya ini jauh dari Jogja, tapi tidak terlalu jauh dengan destinasi unggulan nasional ya. Di sini kan termasuk kawasan pengembangan Borobudur juga Pak ya mungkin. Nah ini ya, BOB ya. Jadi ini anugerah ya. Soalnya kalau kita lihat di Banjaraya ini titik yang potensial untuk dikembangkan banyak sekali. Embung Krapyak ini, kemudian Embung Tonegoro Pak ya, Pak Lurah ya. Kemudian Banjaraya ini juga sentra durian ya kayak nggak salah ya. Hanya saya lihat ini produknya kulit bawang tapi brandingnya Omah Durian ya. Nah ini mungkin yang memang perlu disinergiskan ya. Makanya tadi dulu saya ke Tonegoro itu 3 kali ya. Saat mau dibangun, saat peresmian, dan kemarin terakhir dengan Pak Lurah ini. Suguhannya durian, tapi dengannya orang-orang durian. Mau ngono stikernya durian, mungkin belum belum usum mungkin ya makanya. Belum musim. Jadi ini bagus Pak, Bu. Cuma tadi kalau pengen ke supermarket, pengen lebih, apalagi kalau pengen ke galeria kok mestinya nggak ada staplesnya ini nanti ya. Nah ini ya nanti. Yang di belakang yang udah nggak pakai staples. Yang sekarang ini memang kita produk-produk yang disukai konsumen yang menghindari ada staplesnya pakai yang untuk yang kertas-kertas saja, yang ATK saja. Kalau yang produk-produk makanan sebaiknya dihindari yang staples. Ya yang seperti ini. Iya, ini sudah. Ini. Ini ada 2 jenis kemasan berarti ya Pak?
ya mungkin antara yang mungkin premium dan lokal beda ya mungkin di sini ya. Cuman mungkin PIRT-nya itu nanti disusuli. Kemudian kalau memungkinkan halal itu dioyak karena baik dinas koperasi kabupaten atau di provinsi ada skema kita memfasilitasi sertifikasi PIRT maupun halal ini kan. Jadi dan itu semua gratis. Ini tiap tahun ada. Jadi silakan mendaftar saja di kabupaten atau di provinsi. Itu sangat memungkinkan. Itu dan benefitnya murah sekali. Kemudian yang kedua yang talas. Lompong ya. Lompong, ini memang Ini lompong. harus dicoba. Kalau dari tadi ibunya itu mungkin semangat untuk marketingnya cukup kuat ya. Dia apal. Teman saya yang di Semenya SMP, baik perempuan cowok itu ingat semua. Lah ini kemudian laku lah ini. Kalau tapi sebagian besar dikerjakan sendiri. Tapi kalau nanti ibu bisa mengenal ekosistem digital atau minimal daftar di Sibakul, kemudian ibu masuk ke komunitasnya Shopee atau komunitas marketplace yang lain, ada Beli-Beli, Tokopedia dan semacamnya, itu nanti akan lebih bagus lagi. Memang kalau saya belum lihat tesnya, kalau dari bentuknya biasa, tapi dari testimoni teman-teman kayaknya rasanya menarik ini. Saya juga pengen nyoba nanti bagaimana kalau dari kemasannya juga nggak kalah ya, tinggal di toto-toto dikit nanti, karena kalau ini nanti berkembang Pak Lurah, nanti mestinya ikon-ikon seperti ini yang jadi lokal ini bisa dikumpulkan di suatu tempat untuk showroom, kemudian dipromosikan sebagai ikonnya Banjaroyo atau ikonnya yang mendukung pengembangan BOB Borobudur. Dan ini menjadi khas karena besok lalu lintas dari selatan, dari Yia ke sini akan sangat ramai sekali. Dan sekarang sudah ramai itu kan, apalagi di Borobudur banyak event-event yang limpahannya sampai ke sini juga, sampai ke Kulon Progo. Event lari, event sepeda itu banyak sekali. Pengembangan desa wisata di sini juga sudah sangat masif. Nah, ini yang mestinya nanti bisa disupport. Sama halnya kemudian dengan yang mungkin tadi pernak-pernik untuk Sendang Sono ya, Rosario, bisa tidak nanti pernak-perniknya bisa beragam. Bentuknya bisa duren, untuk yang khas di Banjaroyo ini, atau mungkin gambar patung-patung Dewi yang ada di Kecamatan Kalibawang, ada patungnya atau Pak di sana? Nah, atau itu kan ada patung-patungnya juga, itu kan bisa sehingga bisa buat kalau Rosario kayak sama tasbih itu mungkin sama ya mungkin ya. Mirip. Nah itu kemudian mirip-mirip, bisa nggak nanti produknya itu tidak hanya untuk teman-teman di Kristiani, tapi mungkin bisa nggak support untuk teman-teman yang Buddha. Nah ini yang patung Buddha, gambar stupa itu kan jadi ciri khasnya. Jadi nanti pasarnya tidak terbatas pada segmentasi tertentu, tapi mungkin bisa lebih luas. Syukur-syukur kalau nanti turis suka kan nanti bisa diekspor. Cuma kalau diekspor produk-produk kayu itu perlu SPLK lah, ini nanti di tahapan-tahapan berikutnya nanti pemerintah bisa memfasilitasi ini. Ini yang mungkin bisa disupport. Tapi saya yang juga suka yang ini yang kulit bawang ini, makanya saya tadi pegang-pegang, oh iya ternyata kulit bawang ya, ternyata ini bagus. Maksudnya menariknya apa Pak? Iya. Kenapa tertarik? Ini barang-barang yang terbuang ya selama. Yang refill ini saya sangat apresiasi. Dia bisa mengolah sesuatu yang sebenarnya itu sepele, tapi kemudian bisa menjadi punya nilai yang lebih. Ini kalau bisa ditulakan ke yang lain memang, karena sekarang contoh skema-skema yang refill, recycle ini kan kemudian
mestinya bisa memberikan inspirasi tidak hanya bagi Banjar, tapi saya kira dari Banjaroyo itu kemudian bisa membumi olahan limbah kulit bawang. Nah, itu nanti ditekankan di situ, nanti akan bagus. Jadi memang karena brandingnya Omah Duren, mestinya di dalam situ nanti akan dikenalkan skema-skema yang turunan ini limbah mie ayam sebenarnya, limbah mie ayam yang ada di sini, sehingga engko mie ayam bonusnya ya ini bisa jadi bisa dibuat lebih kecil juga nanti. Jadi artinya apa? Kalau dilihat dari potensi produksinya Mbak Marta, Banjaroyo ini sudah hebat, sudah bagus. Destinasi alamnya punya kekhasan tersendiri. Embungnya juga lumayan, dekat dengan Kali Progo. Nah, ini yang dekat dengan Borobudur. Ini mestinya sebuah kelebihan yang tidak dipunyai oleh wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini mestinya Pak Lurah bisa lebih atraktif, lebih kreatif mengembangkan produk-produk ini. Pemerintah supportnya apa? Kalau kali ini, karena konteksnya Sibagul, ya kami akan support di pemasarannya Bapak Ibu semua. Jadi kan tadi baru satu yang sudah daftar Sibagul ya. Jadi yang belum daftar Sibagul silakan daftar di Sibagul. Alamatnya mana? sibagulJogja.jogjaprof.go.id. Kalau males ngapalke daftar di yang Mas Dimas atau Mas Anto itu nanti mendaftar di sana. Asal KTP-nya DIY loh ya. Di KTP Kulon Progo, atau kalau Bapak Ibu alamatnya di kota tapi tinggalnya di Banjaroyo enggak apa-apa, tapi KTP-nya DIY. Itu punya usaha. Itu nanti daftar di Sibagul. Kalau sudah daftar seperti Ibu tadi, ikut skema market hub ongkir. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengirimkan foto produknya. Nah, kalau selondok di foto yang menarik itu kan. Itu. Jadi kalau memasarkan olahan limbah bawang ini yang difoto potnya ini, bukan sampah bawangnya. Biar menarik. Itu. Tinggal ngirim foto, ada deskripsi produknya. Oh, selondok Pak Mul. Wah, ada Pak Mul siapa? Oh, timbang kemulan mending maam selondok. Nah, itu bisa. Atau mungkin selondok khas Banjaroyo. Dulu pernah dimakan Raja Samaratungga, bener kurang. Itu kan bisa seperti itu. Atau mungkin Nyon Sewu menjadi pengenannya Kiai Sadrah atau siapa itu kan. Nah, itu kan mungkin bisa mengangkat tokoh-tokoh lokal yang di sini biar kemudian mereka paham bahwasanya semua potensi di Banjaroyo itu bisa kemudian dibangkitkan dalam konteks ekonomi. Dan Sibagul akan membantu itu. Kalau Bapak Ibu nanti bisa daftar Sibagul, lolos kurasi, mestinya kalau kurasi itu tidak lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari bisa dicek Bu di Sibagul. Atau nanti ditanyakan ke Mas yang belakang, sejak jadi saya itu lolos atau belum. Kalau belum lolos mestinya ada balasannya karena apa. Sebagian besar yang tidak lolos itu karena fotonya tidak menarik, tidak jelas, resolusi rendah. Kemudian yang kedua, ya tadi fotonya itu ngakune dodolan kembang kayak gini, ternyata fotonya limbahnya. Nah, itu nanti nggak sesuai dengan produk. Iya, ini yang kemudian nanti silahkan Bapak Ibu yang belum punya NIB bisa mendaftar di belakang, yang belum ikut kurasi Sibagul nanti bisa mendaftar di sana. Dimanfaatkan skema kami biar Bapak Ibu nanti bisa kita bantu pemasarannya. Kalau di sini saya nggak tahu ya, di sini ada yang baju hijau nggak ya? Grab Gojek itu nggak? Kalau tidak ada, sampai sini Bu ya. Ojol. Kalau belum masuk, nanti kita gunakan skema pengiriman lewat pos. Kalau Bapak Ibu lolos kurasi Sibagul, ke kantor pos terdekat itu tinggal nunjukkan NIK-nya di KTP. Tinggal bilang, saya mau ngirim produk-produk UKM saya ke ini. Dicek. Nomor KTP-nya itu sudah lolos tidak sama di kantor posnya
di sekitar sini. Kantor pos terdekat pun di Pak? Kalibawang. Kalibawang lah, di Kalibawang nanti akan dicek. Itu kita memfasilitasi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau dikirim ke Jakarta, ke Pekanbaru, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, itu bisa. Ongkirnya gratis. Jadi ngirim tadi ini Sama Sumatera loh Pak. lompong ini nanti bisa kita fasilitasi ke teman-temannya, tapi itu loh ya, daftar Sibakul, ikut market hub, nanti kalau lolos tinggal ke kantor pos ini aja dibawa. Dipegang ibu ke teman-temannya, ongkirnya pemerintah daerah yang menanggung. Iya, tepuk tangan ini. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memang di Kelurahan Banjaroyo ini beberapa saat kita pernah main ke Pak Lurah, ke Tonegoro. Mungkin dalam tidak lama kita tetapkan Banjaroyo sebagai salah satu desa trainer binaan Dinas Koperasi. Makanya tadi saya matur ke Pak Lurah, derek yang mau dikembangkan produknya apa. Itu nanti. Kalau saya lihat di sini kan sebenarnya sudah banyak yang settle. Kalau yang belum settle, yang seperti apa? Skemanya nanti bisa menggunakan kelembagaan yang sudah ada Pak Lurah. Jadi kami tidak memaksa harus membentuk sebuah lembaga desa trainer. Kalau KWT-nya sudah kuat, bentuk saja KWT itu menjadi satu sebagai sebuah bagian dari lembaga komunitas trainer. Kalau koperasinya kuat, dibentuk saja koperasi itu menjadi sebuah bagian dari koperasi untuk yang menjalankan spirit trainer. Kalau BUMDesnya kuat, ya BUMDesnya aja yang saya derek Pak Lurah nanti. Kalau di sini banyak produk-produk seperti ini nanti tinggal dipilih. Tentunya produk-produk yang bagus, yang sudah settle, tinggal mungkin ditoto kemasannya. Tinggal bagaimana kita bantu pemasarannya. Nah, kalau yang lain-lain nanti kita tunggu ya Pak Lurah ya, kalau nanti mau bicara BKK atau apa, nanti kita lihat di pelatihan tahun pertama kira-kira animo masyarakat atau kelompok di sini untuk ikut seperti apa. Yang kedua, jangan salah pilih peserta Bapak. Peserta desa trainer di beberapa tempat tuh dipilih kelurahan tuh hanya comot. Selain wong nganggur diceluk, skon tetek lungguh. Akhirnya manfaatnya kita tidak akan dapat. Pulang mau buru snack, makan siang, honor, selesai. Tapi yang kita inginkan tidak itu. Yang kita inginkan Bapak Ibu usahanya semakin berkembang. Nanti di pelatihan desa trainer kan minimal 3 tahun. Jadi 3 tahun akan kita datang di sini Bapak. Kalau Bapak Ibu di sini atas komando Pak Lurah nanti bisa mengembangkan produk-produk ini secara lebih baik, artinya nanti kalau belum punya PERT bisa dibantu Bapak kita dengan tim pendamping kami. Belum punya halal bisa kita fasilitasi. Kalau Pak Lurah pengen pameran nanti tinggal matur saja. Nanti bisa kita desainkan di mana, asal lokasi pameran itu memang menarik untuk didatangi orang. Jangan sampai kasihan Bapak Ibu sudah buat produk, ternyata yang datang nggak ada. Itu jangan sampai seperti itu nanti. Jadi diusahakan momennya pas bersih desa atau pas perayaan-perayaan hari keagamaan, katakanlah pas libur-libur Paskah atau apa. Kalau pas Rasulan atau pas perayaan Idul Fitri, Idul Kurban, itu silahkan, atau pas Waisak di sana memungkinkan nggak di sini ada? Saya nggak tahu apakah ada perayaan khusus untuk Kiai Sadra atau enggak di sini ya? Waisak tidak ada. Oh iya, itu nanti bisa diolah bareng. Itu memang memungkinkan. Nanti kami akan support pada aspek itu. Asal itu tadi jangan sampai kalau pas kita buat pameran sing rame wong sing dodol. Tapi harus buat event bagaimana orang luar tuh datang ke pameran itu, kemudian beli produk Bapak Ibu sehingga laku. Intinya Dinas Koperasi siap support Pak di Banjaroyo, jangan khawatir, asal nggih nyon sewu nanti sumbut itu warganya nyengkuyung gumregah. Ayo kita pengen
membuat Banjaroyo itu bisa punya produk-produk unggulan yang bagus, yang berkualitas, yang bisa menambah ekonomi Bapak Ibu semua. Ini nanti bisa kita bantu. Saya kira itu Mbak Marta yang baik. sampaikan. Apresiasi dulu dong buat Pak Wisnu. Setelah ini nanti kita tanya Pak Lurah ya, ditanggapi seperti apa tawarannya dari Pak Wisnu dan juga nanti bagaimana pelaku usahanya sendiri juga ikut menanggapi dong. Kalau pengen tahu apa nanti yang mau disampaikan, jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Si Bakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Tambah semangat Bapak Ibu. Iya, tambah wawasan dong. juga. Iya. Nah, kita mau dengar Pak Lurah ini tanggapannya, dikasih lemparan umpan nih ya, pancingnya dari Pak Wisnu. Gimana Pak Lurah, nanti ke depan seperti apa nih UKM-nya? Iya, terima kasih. Tadi Bapak sudah mengungkapkan dan juga tim dari Dinas Koperasi tadi sudah juga datang ke Banjaroyo terkait desa planner. Saya secara pribadi itu sangat apresiasi. Terima kasih. Itu betul-betul sangat terima kasih karena itu menjadikan fondasi bagi kami. Tetapi bagaimana mungkin saya ke UMKM semangat tidak dengan ini? Semangat. Selalu semangat? Nah, harus pasti semangat. Ya. Terima kasih. Yang pertama itu memang itu fondasi bagi kami, di mana kami dalam perlu pendampingan. Selain pendampingan juga harapan UMKM yang ada di Banjaroyo itu tetap punya semangat yang baru dan juga tidak hanya sekedar ini cukup, tetapi bagaimana bisa berkembang. Potensi Banjaroyo itu sangat luar biasa. Tadi juga sudah diungkapkan, diceritakan bahwa satu, ini adalah batas di mana Kulon Progo dengan Jawa Tengah. Pasar yang ada dekat adalah pasar di mana ada kewilayahan BUB, Badan Otoriter Borobudur yang tadi juga sudah disebutkan. Suatu kawasan wisata. Kawasan wisata yang pertama Candi Borobudur, kemudian wisata di Banjaroyo itu ada wisata
Tonogoro, Embung Krapyak, Samudra Raksa, Ancol, itu ya wisata alam. Itu tidak hanya sebatas wisata, tetapi ke depan itu menjadi suatu pasar. Wisata alam, tetapi menjadi pasar, di mana UMKM bisa hadir di situ, mengembangkan produk di situ. Itu utamanya. Jadi tidak hanya orang datang langsung dia pergi, tapi bagaimana mereka datang beristirahat dan menikmati semilane orang Banjaruyong pastinya. Jadi memanfaatkan wisatawan yang datang ya, ini sebagai peluang ya, peluang pasar. Itu wisata alam. Yang kedua tadi wisata religius tadi. Ada Sendang Sono dan juga di sini dekat sini makam Kiai Krapyak. Itu komplit sekali. Ada yang nuansa Kristiani, ada yang nuansa Muslim, itu ada. Fokus memang yang sudah berjalan di Sendang Sono. Itu dalam setahunnya itu tiap hari itu ada peziarah ataupun tamu. Mereka, saya sebagai lurah juga, Nyun Sewu, saya juga sebagai pelaku usaha juga. Oh. Iya. Pelaku usaha, saya cerita juga bagaimana masyarakat, terutama masyarakat Padukuhan Semagung itu bisa hidup dengan mereka dengan kerajinan ataupun menjual produk tersebut secara langsung. Secara yang tidak langsung memang ada beberapa toko itu yang menjual secara semi online. Semi online itu adanya jaringan, jaringan sampai dengan luar pulau, sampai Kalimantan, Irian, sampai juga dengan Malaysia. Itu jaringan. Jadi tidak hanya kita itu tidak hanya sekedar membuat produk, tetapi bagaimana kita membuat suatu peluang jaringan. Itu penting sekali. Karena kalau hanya sekitar lokalan, pastinya juga produk akan terbatas. Tetapi kalau itu kita bisa keluar daripada menjual produk keluar, itu akan lebih banyak lagi. Pertama, potensi alam, kemudian potensi wisata religi, ada juga potensi agro di sini. Yang terkenal memang durian. Durian di sini ada beberapa pedukuhan tuh, setiap pedukuhan itu sekitar 2000 ada 2000 pohon. Ada pohon? Iya. Wow. Itu memang tahunan. Kemudian tapi tahunan itu kurun waktu selama kurang lebih 4 bulan. Produk dari awal bulan sampai panen raya sampai habis itu 4 bulan. Pas panen raya itu ramai itu Pak ya? Ramai sekali. Ada eventnya ya? Ada. Nah, yang sudah, kebetulan saya lurah baru gitu, itu belum ada event gitu. Event kemarin itu pas pandemi, itu namanya adalah heboh buah. Heboh buah. Iya. Heboh buah diadakan, tapi karena pas pandemi itu hanya terbatas. Tapi sebelumnya itu festival durian. Nah, jadi kita tunggu lagi, sudah mulai bisa festival durian. Semoga. Sebentar lagi ya Pak. Semoga sebentar lagi festival durian. Festival durian yang ada itu tadi para pelaku mereka yang punya produk-produk durian gitu, itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian mereka menjual. Tidak hanya itu di situ ada kegiatan seni dan budayanya. Mereka diselingi dengan kesenian dan juga UMKM produk-produk dari entah tadi apa itu selondok, entah itu geblek, itu ada juga di situ. Harapan ke depan memang bisa tertata lagi, lebih semakin tahun tuh lebih mungkin ada inovasi dan juga tertata sehingga tadi yang laku itu tidak hanya duriannya saja, tetapi dari produk UMKM itu bisa laku semua. Itu dari wisata agro, kemudian kita kolaborasikan dengan wisata alam. Kolaborasi itu memang tadi tidak hanya sekedar alam, juga dengan pelaku, tetapi kolaborasi antara pemerintah khususnya kelurahan, juga ada kedekatan kami dengan
masyarakat, kolaborasi juga kami kelurahan, juga tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Sehingga nantinya menjadi suatu kesatuan yang itu betul-betul ya seneng ya disonggo bareng, susah ya ayo bicarani dadi seneng. Itu tipsnya ya, Iya. jadi disonggo bareng gitu loh. Pak Lurah loh top. Kalau kita semuanya berjalan sendiri-sendiri itu kayak jarinya itu jalan sendiri-sendiri, nggak mungkin. nggak punya Buat makan nggak kekuatan, bisa. Masuk makan pakai telunjuk, Iya, apalagi pakai jempol ya. Jadi bareng-bareng bisa buat makan gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Lazin sekarang ini kan sebagai salah satu juga pelaku usaha. Ternyata Pak Lurah juga pelaku usaha ya. Tadi belum cerita soalnya. Ini gimana nih melihat teman-teman dan kebetulan tadi juga ini salah satu usaha dari teman KWT juga ternyata ada di Omah Durian. Monggo Pak silakan. Boleh diceritakan. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan tetap semangat gitu, walaupun ada pandemi, karena di Banjarnegara ini kan merupakan wilayah yang termasuk kawasan dari Borobudur dan juga menjadi jalur lalu lintas dari Budur ke Iya ke Budur atau ke Jogja itu tetap lewat Banjarnegara. Sehingga ke depan kita tetap semangat itu. Dan untuk pandemi ini kan pasti ada batasnya itu. Dan kami alhamdulillah karena di Banjarnegara ini brandingnya tetap durian itu, banyak durian, sehingga kami berpikir untuk mengolah yang kaitannya dengan durian. Iya, ini Jadi, Bapak kayaknya punya produk semuanya dari durian ya Pak? Iya, kita berusaha ke sana. Ada soto kembang durian. Soto kembang durian itu. Kemudian ada keripik kembang durian. Ada keripik punggi. Kemudian keripik kulit durian. Kulit duriannya loh Pak. Iya, semuanya pakai dari durian. Kemudian tapi bukannya juga, tajam ya Pak? Bukannya tajam-tajam kan kulitnya? enggak, yang di dalam. Yang di dalam kulit putih-putih dalamnya. itu kita ambil, kita olah menjadi keripik. Kita buat pati lah itu seperti itu. Kemudian juga kita mencoba membuat geblek pongge, itu juga khas. Gebleknya dari pongge. Iya. Jadi ponggenya dihancurin? Dihancurin. Bikin tepung dulu ya? Ditepung dulu. Alat khusus itu Pak? Butuh alat khusus atau manual? Alhamdulillah, iya pakai alat khusus ya. Khususnya ditepung, ditumbuk. Khususnya belum mesin ya? ditumbuk. Belum Masih mesin manual. ini ya? Masih Manual dulu, karena pakai mesin itu ternyata malah remuk itu. masih belum bisa itu. Alat yang kemarin pakai alat untuk giling kelapa itu juga belum bisa. Kemudian pakai giling kopi juga belum bisa. Saking kerasnya itu. Saking kerasnya. Jadi pakai masih manual. Ini respon dari konsumen gimana Pak? Ini kan unik banget nih, semuanya dari durian, tapi nggak semua familiar dengan misalnya kulit durian, isi durian. Itu gimana cara mengedukasi calon customernya Pak? Soto kembang durian. Iya, ya kemarin ketika mendengar seperti itu ya terus langsung mencoba dan malah penasaran ya. Penasaran terus bisa mencoba lagi. Dan kami setiap ada event di luar kami juga ikut serta. Barusan kemarin kami juga ikut di Karangnonggo itu kegiatan dari BRI juga bawa soto kembang duren, kemudian di Sentolo kemarin juga kami ikut itu juga bawa keripik kembang duren dan seterusnya. Pokoknya setiap ada event kami berusaha untuk ikut karena untuk membranding usaha-usaha kami itu yang Kalau sini ini kan masih banyak yang UKM-nya mikro banget ya, tapi terus ada tawaran dari Pak Lurah tadi besok mau jadi desapreneur gitu ya, terus mau dibangun dibikin event-event yang nanti butuh didukung oleh para pelaku usaha. Terus ini dari Pak Wisnu tawarannya, ayo ikut Sibakul. Itu gimana cara mau menangkapnya kira-kira? Nanti ada KWT dan segala macam. Pak Las ini sebagai salah satu pionir pengusahanya, kira-kira nanti ya, mau itu gimana malah Pak? lebih menyemangati kami karena itu berarti kan ke depan kami dalam hal marketing itu lebih enak dan banyak yang membantu, itu berarti kan kesuksesannya itu akan lebih mudah gitu. Semakin dekat ya. Oke. Pak, kalau durian itu kan museum, nah menjaga kontinuitas
produksi produknya. seperti apa? Caranya? Ya untuk kembang duren kami simpan Pak di freezer itu kebetulan kemarin kami juga ada bantuan dari dinas. Pas musim durian. Pas musim duren, disimpan. pas musim kembang duren itu nanti kita kalau berlebih itu kita simpan. Karena terus terang kami juga membeli ya, sehingga kemarin itu dari lingkungan itu juga menjual kembang durian itu ke kami. Oh, sebelumnya kan nggak punya nilai apa-apa kan, rontok aja gitu ya? Nggak ada nilainya, ya. Sehingga itu alhamdulillah punya nilai jual, nilai ekonomi, sehingga mudah-mudahan nanti bisa teman-teman di sekitar juga bisa memblow up itu, sehingga nanti menjadi tidak hanya dari kami pribadi, tapi nanti juga dari yang lainnya kan. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Lasin. Tapi ngomong-ngomong di depan kita ini sebenarnya banyak pengusaha ya. Ada yang pengusaha gula merah ya Pak. Gula Boleh Jawa, berdiri ya. yang punya usaha gula merah. Nah ini kan juga Kulon Progo soalnya nggak ada yang lain ya. Pak siapa Pak? Pak Samsudin. Pak Samsudin kagungan gendis. Punya gula ya? Iya. Saya juga punya gula Mas. Normal kan? Saya kolesterol punya. Iya Pak Samsudin ya. Terus yang tadi pengusaha selondok boleh berdiri karena ada beberapa pengusaha boleh berdiri. Monggo. Ini potensi-potensi yang ada di sini. Terus yang punya kerajinan macam-macam pokoknya yang usahanya kerajinan. Monggo silakan berdiri. Kerajinan. Jadi hasil craft. Kemudian yang tadi unik-unik tadi makanan yang unik ada lompong, ada apa lagi ya? Kembang duren tadi boleh berdiri, monggo. Iya, ternyata banyak luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Anda semuanya. Dan gimana Mas Debio, hari ini kita punya pembelajaran dari para pengusaha di Banjaroyo. Ternyata bahan lokal, bahan yang kita tidak terpikir sebelumnya itu bisa ternyata punya nilai ekonomi. Iya, bahan yang biasanya sudah tidak dipakai sudah dibuang apalagi ya. Iya. Ternyata ini sangat inspiratif. Matur nuwun ini Pak Lurah, Pak Lasin dan Bapak Ibu semuanya. Semoga ini juga bisa menginspirasi para pengusaha yang di luar sana yang belum punya ide untuk usaha, boleh mencari sesuatu yang ada di sekeliling kita dulu. Benar. Gitu. Dan jangan lupa survei pasar dulu. Percuma kalau kita membuat sesuatu tapi ternyata tidak ada pembelinya. Nah, itu dia. Iya kan? Dan yang terakhir poinnya setelah ini dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY Pak Wisnu, langkah setelah ini apa yang disarankan? 1 step aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tetap berkreatif, selalu jeli terhadap apa yang ada di pasar. Artinya selalu ikut perubahan zaman. Kalau sekarang zamannya digital, zamannya IT, ikut. Gitu. Jadi kalau punya HP jangan untuk lihat aja. Lihat gosip-gosip. Gosipnya Lesti atau siapa kayak gitu. Tapi disebutin loh sama Pak Wisnu. Lesti kan banyak toh ya. Iya. Tapi gunakan alat digital itu kemudian untuk memajukan usahanya Bapak Ibu semua. Dan si Bakul siap memfasilitasi, membantu pemasaran Bapak Ibu. Itu. Begitu ya Bapak Ibu, setelah ini jangan kemana-mana dulu, langsung ke arah sana untuk mendaftar langsung menjadi anggota Sibakul. Begitu ya? Betul Pak. Terima kasih banyak Pak Wisnu, Pak Lurah, Pak Lasin. Kita apresiasi sekali lagi untuk beliau-beliau dan juga Pak Ifni. Mas Debio sendiri punya catatan apa buat para pengusaha di Banjaroyo? Ya, mungkin pengusaha itu harus seperti duren ya. Seperti duren. Ketika bekerja harus keras seperti kulitnya, tapi ketika bersikap harus halus seperti buahnya. Dan seperti halnya duren ada filosofinya. Kerja dulu, lagi leren. Duren. Kerja dulu, baru leren. Oke, semoga dapat inspirasi juga dari duren ya Bapak Ibu. Kalau saya pesannya adalah pesan duren Pak, kalau nanti sudah keluar durennya. Dan inovasi Pak, selama ini kan orang takut ya pegang duren. Itu karena kan kulitnya durinya keras itu. Besok diinovasi duren yang halus kayak gini Pak.
Duren plontos mungkin ya. Mas, berani jamin nggak? Biasanya yang jual durian itu berani, kalau nggak manis ditukar. Kalau ini? Aku. Berani tukar nggak? Ya paling kon ngekopi kop deh Mas ini. Nangkap sendiri Senengannya Mas gitu, di apa dari pohon gitu ya. Iya, benar. Baik, terima kasih banyak hari ini sudah banyak inspirasi. Semoga tidak hanya di Banjaroyo tapi Ya. semua para pelaku UKM di luar sana di seluruh DIY punya inspirasi untuk terus berusaha. Kita semuanya bisa naik kelas ya. Saya Marta Sasongko. Saya Divya Primus. Terima kasih banyak Dinas Koperasi dan UKM DIY dan juga dana keistimewaan yang membuat kita bisa bersilaturahmi hari ini dan akhirnya UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. kita semuanya dan Jogja Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.